Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi shahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhir, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalimat pujian dan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah menandakan kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah lah yang paling mulia. Kalau hamba harta, hamba manusia itu hilang. Jemaah Jumat ini dimuliakan Allah, syukur tak henti-hentinya. Kata syukur itu memfungsikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itulah bentuk kesyukuran. Tidak menunggu apa yang belum ada, tapi memanfaatkan apa yang sudah ada. Itulah syukur. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang karena beliaulah kita mendapatkan kualitas sebagai umat yang terbaik, umat pilihan. Meraih syafaat Rasulullah itulah kita dambakan, karena seluruh amal ibadah kita kelak akan disetor di akhir dia. Seluruhnya Allah meminta di mana salatnya, puasanya, hajinya, itu diminta semua. Jadi yang tersisa dari diri kita nanti di kelak dia kemudian hanyalah dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Dan dari sinilah kita membutuhkan yakni syafaat dari Rasulullah. Sekali lagi kita butuh syafaat, pembelaan dari Rasulullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saking mulianya Rasulullah SAW mendapatkan kedudukan yang istimewa karena Allah pun bersalawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kebayang seluruh amalan kita butuh syafaat dari Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema Jumat kita kali ini di tanggal 21 Rabiul Akhir, 5 bulan 10 hari menuju bulan suci Ramadan. Sekali lagi, 5 bulan 10 hari menuju bulan suci Ramadan. Jadi pengingat buat kita untuk lebih mempersiapkan diri kita, karena orang yang terbaik adalah orang yang menghitung dirinya, menghisap dirinya, memperhitungkan dirinya. Sebagaimana di awal khatib mengungkapkan, yakni untuk menghitung, mempersiapkan diri atas apa yang telah kita lakukan. Tema kita adalah iman dan takwa, dua anugerah agung dan upaya untuk mendapatkannya. Iman dan takwa. Tak henti-hentinya khatib Jumat senantiasa mengingatkan kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Tingkatkan iman dan takwa. Dua hal ini sangat penting. Iman itu keyakinan kita, bagaimana keimanan kita, usaha kita untuk jadi baik. Mohon maaf. Ini susah karena tidak henti-hentinya setan tunggu goda kita. Dari depan angan-angan, dari belakang masa lalu, dari kanan kebaikan sehingga sombong, dari ke sisi ini yakni dosa yang menjerumuskan. Maka dua sisi, kata Allah, silakan kau goda. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis berusaha untuk menggoda manusia, tapi ada dua sisi yang tidak bisa digoda, sisi atas dan sisi bawah. Itulah kita harus dalam hal ini berdoa dan bersujud. Sekali lagi, berdoa dan bersujud. Sebagaimana diingatkan di dalam Al-Quran yang senantiasa kita perdengarkan, Qul birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Godaan itu dari dua sisi. Godaan dari sisi manusia dan sisi jin. Karena setan itu artinya sifat.
Apa artinya setan? Penggoda. Semua yang menggoda, semua yang mengganggu itu disebut setan. Maka bertaus memohon perlindungan kepada Allah. Jadi kalau kita takut sama anjing, maka teriaklah, panggil pemiliknya anjing itu. Contoh, di depan rumah saya ada yang punya anjing, namanya Pak Cipto. Kalau anjingnya keluar lepas, saya selalu berteriak, Pak Cipto anjingnya. Nah, jadi sama, kalau kita takut kepada sesuatu, sebut siapa pemiliknya, Allah pemiliknya. Nah, itu perumpamaan buat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Takut kepada binatang, takut kepada sesuatu menghindar, tapi takut kepada Allah justru mendekat. Sekali lagi, justru mendekat. Islam tidak susah, karena ibadah Islam cuma dua, ibadah lahir dan ibadah batin. Sekali lagi, ibadah lahir dan ibadah batin. Titik, tidak ada lagi. Yang mana ibadah lahir? Rukun Islam. Yang mana ibadah batin? Rukun iman. Itu aja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Tidak terlalu banyak ibadah kita. Tunaikan saja itu. Syahadat, alhamdulillah kita selalu bersyahadat. Setiap sholat kita pasti bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah pada waktu tahiyat. Maka disebutkan barang siapa yang menjawab azan itu menguatkan imannya, karena ada syahadat di dalamnya. Makanya dilarang berbicara pada saat azan dikumandangkan. Jawab azan. Siapa yang tidak jawab azan dikhawatirkan imannya tercabut. Ya, seluruh aktivitas dihentikan ketika azan. Kenapa? Jangan sampai sia-sia perbuatan yang kita lakukan. Jika azan dikumandangkan, hentikan semua. Ya. Jawab azan. Bahkan di dalam toilet ketika azan, nanti pas keluar bayar itu, dikodok bacaannya. Saking pentingnya azan itu, karena ternyata ada syahadat di dalamnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita. Mohon maaf ketika kita berkata takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang selama ini kita fokus melaksanakan perintah Allah, tapi lalai dalam menjauhi larangan Allah. Dua sisi ini harus ada, ditambah satu, istiqomah dalam ketaatan. Sekali lagi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tambah satu, istiqomah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat. Ketaatan itu, mohon maaf, bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tapi justru menjauhi larangan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, aku datang, aku datang, aku datang. Ada 4 kata labbaik di situ, bermakna laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, bantu sesama, kemudian istiqomah, husnul khatimah. Karena ada yang datang taat, ada yang menjauhi larangan, ada yang membantu sesama, dan satu lagi ada yang wafat di sana. Ketaatan itu ada dua, taat melaksanakan perintah Allah, tapi taat juga menjauhi larangan Allah. Bagaimana caranya? Kalau melaksanakan perintah Allah semampunya, sekali lagi semampunya. Orang zakat, sedekah semampunya. Bahkan ada sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, aku mau bersedekah semua harta. Tidak boleh, tidak boleh. Sepertiga aja, karena sepertiganya untuk dirimu dan keluargamu. Tidak boleh semuanya. Semampunya. La yukallifu nafsan illa usaha. Tidak diberatkan, sesuai kemampuan. Tidak bisa berdiri duduk, semampunya. Salatlah menurut badan kalian. Salatlah menurut badan kita, isi kita. Tidak bisa ditekuk kaki, ya nggak usah. Sesuai. Tidak bisa berdiri duduk. Sekuat, semampu. Tapi menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Saya ulangi. Kalau melaksanakan perintah Allah semampunya, tapi menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Pokoknya kalau perlu menggigit agama kita dengan gigi taring, artinya saking kuatnya itu.
Pokoknya harus. Inilah ajaran Islam mengajarkan kita untuk senantiasa istiqomah. Nah, istiqomah itu memang tidak semudah yang kita kira, karena harus melewati tahapan muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, baru istiqomah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena kita dibatasi waktu, karena ini khutbah tidak boleh lebih panjang daripada sholat. Sunnahnya khutbah itu pendekkan khutbahmu, panjangkan sholat. Jadi khutbah tidak boleh lebih panjang daripada 2 rakaat sholat. Salat zuhur 4 rakaat, 2 rakaatnya Jumat dan 2 rakaatnya di khutbah Jumat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita menyikapi, berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ingat, iman naik karena amal dan iman turun karena dosa. Sekali lagi, iman naik karena ibadah, amal, dan iman turun karena dosa. Jadi jangan pernah berlaku aku berbuat dosa. Di saat manusia berbuat dosa, di saat itu imannya tercabut dan dikembalikan setelah dia bertobat. Dan ketahuilah, Allah Maha Pengampun, tidak mungkin dosa itu dicatat sebelum cukup 6 jam setelah dilakukannya. Kenapa? Karena ditunggu tobatnya. Masya Allah. Lakukan, upayakan untuk mendapatkan dengan ikhlas dan mengikuti jalan keselamatan. Makanya bermajelislah. Tidak boleh orang tidak punya majelis, tidak boleh orang tidak punya guru, tidak boleh orang tidak punya masjid. Harus punya tempat. Masya Allah, saya menengok tadi sebelah kanan di bangunan masjid CT Asa. Alhamdulillah sudah naik tiang-tiangnya. Mudah-mudahan nanti Ramadan kita sudah sampai ke sana. 5 manfaat bermajelis: jalan ke surga, meraih ketenangan, jihad, pahala sholat, dan terakhir adalah istiqomah dalam ibadah. Itulah manfaat daripada majelis. Jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan khutbah ini jadi nasihat besar buat kita untuk jauh lebih baik. Mari kita meraih keimanan dan ketakwaan kita, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani innal ayati wa sifati wa astaghfiru min dzambi innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah taqullaha wasatatu sallu ila rabbil alamin wa ala Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbil ibadatihi nafsi azalla bil malaikati musabbihin kulli sifa qala ta'ala fi kitabih inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi وقربت وأزواجه وسريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعليهم معكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل جميع المسلمين وانصر إسلام المسلمين وانصر كفرة المشركين وحلل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوتي يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا وبين بقول بالحق أنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يمكن بلد رسالة تسبب وأن الحسن مقام الذي لا تتذكروا وصلى الله عليكم يذكركم ودعوا لي يستجيبكم ولذكر الله أكبر.